Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Susanto dari Universitas Bina Sarana Informatika Pontianak dari program studi Sistem Informasi Akuntansi akan mempresentasikan mata kuliah karakter building tentang lingkungan sosial dan interaksi sosial. Keluarga ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, dasar pembentukan keluarga. Yang kedua, bentuk-bentuk perkawinan. Sedangkan bentuk-bentuk perkawinan ini dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama, perkawinan dilihat dari segi jumlah suami atau istri. Yang pertama itu adalah monogami, adalah suatu bentuk perkawinan atau pernikahan di mana si suami tidak menikah dengan perempuan lain dan si istri tidak menikah dengan lelaki lain. Jadi, singkatnya monogami merupakan nikah antara seseorang laki dengan seorang wanita tanpa ada ikatan pernikahan lain. Sedangkan untuk poligami adalah bentuk perkawinan di mana seseorang pria menikahi beberapa wanita atau seseorang perempuan menikah dengan beberapa laki-laki. Poligami ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu poligini. Suatu orang laki-laki memiliki banyak istri. Jika disebut sororat, istrinya kakak beradik kandung. Jika non sororat, bukan kakak beradik. Sedangkan untuk poliandri, satu orang perempuan memiliki banyak suami. Jika disebut poliandri fraternal, si suami beradik kakak. Dan jika non fraternal, bila suami tidak ada hubungan kakak adik kandung. Lanjut dilihat dari segi asal suami istri. Perkawinan eksogami adalah suatu perkawinan antara etnis, klan, suku, kekerabatan dalam lingkungan berbeda. Eksogami ini dapat dibagi menjadi dua macam. Yang pertama itu terjadi bila dua atau lebih lingkungan bertindak sebagai pemberi atau penerima gadis seperti pada perkawinan suku Batak dan Ambon. Itu disebut eksogami konnubium asimetris. Dan apabila pada dua atau lebih lingkungan saling tukar-menukar jodoh bagi pemuda, itu disebut eksogami konnubium simetris. Lanjut, suatu perkawinan antara etnis, klan, suku, kekerabatan dalam lingkungan yang sama itu disebut perkawinan endogami. Sedangkan perkawinan antara kelas golongan sosial yang sama seperti contoh pada anak saudagar atau pedagang yang kawin dengan anak saudagar atau pedagang itu disebut perkawinan homogami. Sedangkan perkawinan antar kelas sosial yang berbeda seperti misalnya anak bangsawan menikah dengan anak petani itu disebut perkawinan heterogami. Sedangkan bentuk-bentuk lain nih, yang pertama itu ada garis keturunan, kedua tempat tinggal. Bentuk perkawinan anak-anak dari kakak beradik yang berbeda jenis kelamin itu disebut cross question. Sedangkan bentuk perkawinan anak-anak dari kakak beradik yang sama jenis kelaminnya itu disebut parallel caution. Unsur-unsur kebudayaan ini, Klukon berpendapat ada 7 unsur kebudayaan. Yang pertama itu kan ada peralatan dan perlengkapan hidup manusia. Terus maka pencarian hidup dan sistem ekonomi. Ada sistem kemasyarakatan, ada bahasa serta kesenian. Budaya nilai terkait dengan lingkungan sosial perlu dikenalkan kepada mahasiswa. Budaya nilai terkait dengan kondisi sosial yang cenderung kurang menjunjung tinggi budaya nilai dengan merebaknya kekerasan di tengah masyarakat bahkan keluarga. Lanjut tentang interaksi sosial.
ada komunikasi sosial. Komunikasi ini berasal dari kata Latin, yaitu communicatio. Artinya, hal memberitahukan, bisa pemberitahuan, bisa hal memberi bagian dalam, atau pertukaran. Itu artinya komunikasi. Sedangkan untuk sosial berasal dari kata Latin, yaitu socius, yang artinya teman atau kawan. Jadi, komunikasi sosial dapat diartikan secara umum sebagai suatu bentuk interaksi antar individu atau kelompok yang dilakukan dengan cara verbal maupun non-verbal, dengan maksud untuk menyampaikan sesuatu pesan dengan cara yang dapat dipahami oleh kedua belah pihak dan yang mampu menghasilkan tanggapan yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Lanjut tentang pengertian nilai. Pengertian nilai ini secara eksplisit, nilai dapat dimengerti sebagai konsepsi yang dihayati seseorang atau kelompok mengenai apa yang penting atau kurang penting, apa yang lebih baik atau kurang baik, apa yang lebih benar atau kurang benar. Sedangkan untuk pengertian norma pada umumnya ini alat ukur yang terbuat dari berbagai bahan dasar dengan berbagai ukuran dan bentuk. Norma itu sebagai kaidah pertimbangan penilaian. Sedangkan jenis-jenis norma perilaku itu dibagi menjadi dua, ada norma khusus, norma umum. Norma umum ini dibagi lagi menjadi tiga, ada norma sopan santun, norma hukum, norma moral. Sedangkan kaitan nilai dan norma, kaitannya ini yang pertama itu norma sebagai penampakan nilai, terus yang kedua itu norma sebagai perlindungan nilai, yang ketiga norma yang berpotensi menyembunyikan atau mengaburkan nilai. Lanjut, konflik sosial, pertentangan, percekcokan, perselisihan, atau ketidaksamaan pendapat antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Konflik ini dapat terjadi antar kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya, ataupun konflik yang timbul dalam hubungan antar pribadi. Konflik antar kelompok masyarakat ini terjadi atas konflik antar kelompok umat beragama, konflik antar suku. Terus cara mengelola konflik, Johnson dalam praktiknya 1999 dan Harjana 2001 senang menaklukkan lawan dengan cara memaksa menerima solusi konflik yang ia sodorkan. Itu merupakan gaya ikan hiu. Sedangkan konflik merupakan masalah yang harus dicari pemecahannya yang sejalan dengan tujuan-tujuan pribadi maupun lawannya. Itu merupakan gaya burung hantu. Senang mencari kompromi, itu adalah gaya rubah. Sedangkan menarik diri dan bersembunyi di balik tempurung badannya untuk menghindari konflik, itu adalah gaya kura-kura. Sedangkan gaya ini berkeyakinan bahwa konflik harus dihindari demi kerukunan, itu merupakan gaya kancil. Pedoman memilih cara pengelolaan konflik itu dibagi menjadi 5. Yang pertama itu bila tujuan penting, sedang hubungan baik tidak penting, pakailah gaya ikan hiu. Yang kedua itu bila tujuan amat penting dan hubungan baik juga amat penting, pergunakanlah gaya burung hantu. Sedangkan bila tujuan kepentingannya sedang-sedang saja dan hubungan baik juga sedang-sedang saja kepentingannya, manfaatkanlah gaya rubah. Sedangkan untuk gaya bila tujuan tidak penting dan hubungan baik juga tidak penting, pilihlah gaya kura-kura. Bila tujuan tidak penting tetapi hubungan baik penting, laksanakanlah gaya kancil. Terima kasih. Sekian itulah presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.